Kalian sempat dengar atau baca ya kan, katanya netizen Indonesia itu paling barbar banget. Ya sekelas Microsoft aja itu ketar-ketir loh. Barbarnya tuh nggak hanya ke sesama orang Indonesia, tapi ke mancanegara, lintas planet, bahkan lintas galaksi dan lintas universe. Waduh. Kenapa ya netizen Indonesia itu barbar banget? Pabrik figur, perusahaan, artis, hingga orang biasa pun itu kalau membuat kesalahan atau membuat netizen Indo marah, kelar itu orang atau bisnis atau perusahaan. Berbagai sosial media pasti disikat, diserang keluarga, perusahaan. Yang anehnya tuh gitu, bisa kompak banget gitu netizen Indonesia kalau ada suatu hal gitu. Terlepas itu dilakukan baik atau buruk ya kan, tapi ya patut diapresiasi juga lah gitu kekompakannya. Padahal nggak ada tuh satu orang tunggal yang menginisiasi untuk melakukan penyerangan di sosial media ya kan. Aduh, keren-keren sih netizen Indonesia, kompak abis pokoknya. Oke, mari kita bahas. Padahal orang Indonesia itu aslinya ramah-ramah kok, ya kan? Murah senyum, mudah menolong, dan itu bisa dibuktikan gitu dengan orang-orang di luar negeri gitu yang datang atau udah tinggal lama di sini di Indonesia. Tapi kenapa ya netizen Indonesia itu mengerikan banget gitu di internet? Seakan-akan beda gitu, punya alter ego sendiri gitu. Dan siapa aja sih yang pernah kena sikat, kena semprot netizen Indonesia, kena serbu netizen Indonesia? Yuk kita bahas. Tapi sebelum kalian nonton, kalian harus netralkan pikiran dulu lah. Karena tuh nggak semua kasus penyerangan netizen Indo itu salah ya kan. Ada kasus-kasus penyerangan dari netizen Indo juga yang kayaknya wajar dan pantas juga gitu. Orang itu kena batunya dan kena serang netizen. Oke, mari kita bahas. Nah, kita flashback bentar lah. Jadi beberapa tahun yang lalu ada survei atau penelitian yang dilakukan oleh Microsoft. Mereka mempublish hasil penelitian tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang tahun 2020 yang bernama Digital Civility Index. Nah, ternyata Indonesia berada di urutan 29 dari 32 negara. Nah, dengan ini bisa dibilang Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Laporan ini berdasarkan survei yang diikuti oleh 16.000 responden dari 32 negara. Waduh. Padahal nih, Indonesia termasuk negara yang paling murah senyum, ramah, dan jiwa gotong royongnya tinggi loh. Sosial juga ada gitu, tinggi. Coba lihat orang-orang luar yang lama tinggal di Indonesia. Mereka pernah memberikan perbandingan dan tanggapan soal Indonesia dan negara asal mereka gitu. Dan rata-rata mereka bilang yang paling menonjol adalah ya orang Indonesia itu ramah-ramah dan baik-baik kok gitu. Di Indonesia ada sopan. Di Rusia gak ada. Karena sopan. Karena orang Indonesia tuh ramai. Terus ramah, bukan ramai, ramah. Ramah, terus baik. Baik. Iya, baik. Baik, ramah sekali. Sopan sekali. I think in Indonesia they are all smiling. Okay. It's Jadinya very good. Yeah, they are so helpful when we just go out on the street and 3 seconds person just come and ask what are you looking for, do you want me to help? Com que a gente se sinta muito bem lá, por exemplo, a segurança é um país muito seguro, as pessoas são muito prestativas, são muito amigáveis e elas estão dispostas a ajudar. Oke. Ya, ini tanggapan saya pribadi ya. Tapi sekalipun dibandingkan dengan Jepang yang katanya negara paling ramah katanya ya kan, kayaknya orang Indonesia masih lebih unggul deh. Selain dari perkataan orang Jepang langsung ya kan, dari cuplikan video barusan, Jepang itu tingkat individualismenya sangat tinggi gitu. Makanya nggak heran di Jepang ya sama tetangga aja dah lama gitu, itu nggak saling kenal, nyapa atau ngobrol sama orang yang nggak dikenal itu bisa kena lapor loh. Waduh. Kasus-kasus kematian, penculikan yang kalau kita ngikutin salah satu kasusnya full seperti kasus-kasus ini nih, pasti gitu kita akan bertanya-tanya gitu, loh itu tetangganya pada kemana gitu, kayak nggak ada yang peduli gitu. Ya oke lah, soal etika, kejujuran, dan kerja keras kayaknya Jepang nomor 1. Tapi soal sosial dan kemanusiaan kayaknya Indonesia masih di atas Jepang sih. Mungkin ada yang bilang, itu orang-orang di Jepang ketiduran di jalan, di kereta, di kursi, barang-barangnya aman kok, minim juga kriminalnya. Ya itu lebih masuk ke tingkat kejahatan sih, kriminal, bukan soal patokan ramah.
Tapi ya kalau bisa dilihat motif orang Jepang kenapa seperti itu, ya alasannya karena mereka nggak peduli dengan orang sekitar gitu, gak mau ikut campur. Bukan karena jangan mencuri karena itu tidak baik, melanggar apa-apa gitu, atau dilarang oleh apa gitu. Ya itu hanya pendapat saya pribadi sih. Oke, kita lanjut balik ke topik. Sebelum ke kasus-kasus penyerangan dari netizen Indonesia, mari kita bahas sedikit kenapa sih netizen Indo itu bisa sangat barbar gitu. Sebenarnya gak ada gitu penelitian resmi dan gak ada sumber juga yang kuat yang menjelaskan gitu kenapa orang Indonesia bisa bisa sebarbar ini di media sosial. Nah, tapi kebetulan karena saya seorang anak IndiHome yang bertapa 1 tahun di Gunung Liaboku, jadi saya punya sedikit analisa kenapa netizen Indonesia itu bisa barbarnya minta ampun gitu. Yang pertama nih, efek buzzer politik. Setelah saya riset dan alasan yang cukup banyak disebutkan adalah karena ya buzzer politik sudah bukan rahasia umum lagi ya kan. Setiap ada konflik gitu atau permasalahan yang ada hubungannya dengan politik, pastilah ada buzzer gitu yang bergerak di bawah arahan seseorang. Nah, entah itu partai, lembaga atau organisasi ya kan, nggak tahu kita. Dan ketika pekerjaan buzzer dah selesai gitu, atau memang keadaan bangsa ini lagi adem ayem gitu, secara sadar atau tidak, hate speech atau berkomentar seenak jidat malah menjadi kebiasaan mereka gitu. Karena mereka tahu pola atau tahu cara celah mana celah aman berkomentar di sosial media gitu. Nah, inilah yang menjadi penyakit karena menular dan setiap orang akan membaca komentar itu dan alhasil itu diikuti gitu. Ada yang merasa terwakili, ada yang merasa nggak terima, ada yang sumbu pendek, dan akhirnya intinya keributan terbentuk tuh di sana, adu argumen, emosi pada ujungnya mah, ya kan? Akhirnya menyebar dan sifat barbar ini mulai melekat pada beberapa orang dan terus menyebar. Yang kedua, efek second account. Wah, ini nih, ayo ngaku siapa di sini yang nggak punya second account? Pasti kalian punya ya kan second account. Ayo ngaku. Bahkan mungkin sekarang kalian lagi lihat YouTube ini itu pakai second account ya kan? Pokoknya kalian yang nggak punya second account, jempol deh, mantap pokoknya. Coba yang punya second account like, yang nggak punya second account subscribe. Promosi dikit. Ngerinya lagi nih, ternyata banyak orang yang punya beberapa second account gitu. Ada yang buat untuk stalking, ada yang buat dipakai untuk hate speech atau menghujat gitu. Ada yang buat ya follow akun-akun tertentu atau akun-akun dengan tujuan tertentu lah gitu, macam-macam lah. Intinya biar akun asli dia itu tetap bersih dan aman gitu. Nah, karena efek second account yang mana orang nggak akan tahu tuh kita siapa gitu, kita dari mana, kita bisa seenak jidat gitu berkomentar. Ada yang second accountnya bentuknya anonim atau pakai efek account, tinggal comot foto selesai jadi deh orang lain. Waduh, bahaya nih. Ngeri pokoknya. Nah, makanya kalian nih jangan asal upload foto karena ya bisa jadi dong foto atau identitas kalian dipakai gitu sama orang lain. Yang selanjutnya, pelampiasan. Permasalahan hidup ini setiap orang itu berbeda-beda. Pasti setiap dari kita punya masalah masing-masing lah. Nah, tidak semua orang itu bisa dan mau mengungkapkan atau menceritakan permasalahan mereka ke orang lain gitu. Akhirnya lama-kelamaan emosi dan masalah itu terpendam. Ya pada akhirnya jadi penyakit lah, ya kan? Sebagai kentut, kalau ditahan-tahan pasti jadi penyakit. Kadang butuh diungkapkan dan diucapkan gitu, walau bau dan gak semua orang akan merespon baik. Sama kayak kita punya masalah gitu, coba ungkapkan, cari orang yang tepat untuk curhat gitu. Bukan malah motivasi. Baku banget nih konten. Oke, balik ke intinya. Nah, karena butuh pelampiasan untuk menyalurkan emosi dan permasalahan hidup, akhirnya karena mudahnya berkomentar di setiap platform gitu, dan ternyata ada sebuah kepuasan tersendiri gitu ketika kita dah menghujat orang gitu. Dan ini ternyata menjadi efek candu yang akhirnya kita menjadi kebiasaan gitu. Aduh, ayo siapa nih si ini yang pernah kayak gitu? Yang selanjutnya, anggapan akan aman. Pastikan dari kalian pernah gitu berkomentar seenak jidat gitu tanpa memikirkan perasaan orang lain atau perasaan orang yang memposting atau punya akun sosial media itu, ya kan? Karena merasa ini sosial media gitu, orang gak akan tahu kita siapa karena pakai second account juga, ya kan? Gak mungkin dong juga mereka mendatangi kita capek-capek susah-susah, ya kan? Masa cuma gara-gara komentar? Sekalipun pakai akun real, ya kira nyari orang itu mudah gitu, cuma modal foto sama nama di media sosial. Apalagi second account, ya semuanya pasti samaran gitu, anonim.
Nah, karena efek itulah kita merasa aman, ditambah memang sangat minim dan jarang banget gitu ada kasus netizen yang diciduk karena komentar yang enggak gitu. Yang selanjutnya, efek pengangguran. Hasil olah data dari survei Sakernas 2009 itu menunjukkan tingkat kepengangguran terbuka TPT diisi oleh 79% itu lulusan SMK SMA, 20% lainnya adalah ya lulusan perguruan tinggi gitu. Bayangkan orang pengangguran yang memiliki akses ke internet membuat mereka sibuk terhadap hal-hal yang nggak penting dan nggak perlu gitu. Ada yang menjadi buzzer karena tergoda dengan uang, dan ada juga yang malah saking nggak ada kerjaannya gitu, dia malah sibuk dengan ikut nimbrung di setiap permasalahan gitu. Lagi viral kasus kontroversi, tahu nggak tahu masalahnya apa yang terjadi, yang penting ikut komen. Nggak suka pada orang, artis, politisi, public figure, influencer, terus kebetulan mereka tersandung kasus gitu, wah habis tuh, diserang. Sebenarnya ada beberapa poin lagi gitu, cuma ya terlalu edukatif, baku banget gitulah kalau dijelaskan gitu, kayak seperti soal etika, pendidikan, dan akhlak. Aduh, ya bukan berarti saya anti atau nggak mau bahas itu, cuma ya kayak formal banget gitu kalau ngebahas 3 poin tadi itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas siapa aja gitu yang pernah diserang atau diulti oleh para komplotan netizen Indonesia. Karena ternyata cukup banyak kasus gitu yang saya dapatkan, dan saya akan bahas singkat aja gitu. Detailnya kalau kalian penasaran, saya akan buatkan video khusus. Tapi kalau video ini rame. Yang pertama, Ruben Onsu. Beberapa tahun yang lalu, kayaknya ya beberapa tahun yang lalu lah, sempat tuh ada salah satu acara di stasiun TV yang di host atau ada pemerannya di sana Ruben Onsu. Sempat dia didorong oleh kru. Didorongnya tuh bukan didorong biasa, tetapi didorong dengan cukup tenaga gitu. Hasilnya Ruben Onsu tersungkur dong gitu. Nah, karena itulah intelijen netizen yang cerdas gitu akhirnya beberapa hari kemudian bertindak dan mulai mencari siapa tuh kru yang mendorong itu. Dan entah gimana gitu, hebatnya atau gimana, ketemu tuh orang. Dan sudah pasti dong siapa sih yang bisa tahan dengan damage yang diberikan oleh netizen Indonesia. Akhirnya IG-nya diserang habis-habisan hingga kolom komentarnya dinonaktifkan. Aduh. Kasus kedua, Microsoft. Nah, ini dia di kasus yang dikit tadi dibahas ya kan. Karena Microsoft mengeluarkan survei yang mengatakan pengguna internet Indonesia itu barbar gitu, nggak sopan. Habis itu IG Microsoft diserang karena nggak terima dan sekalian membenarkan faktanya aja gitu kali. Diserang tuh IG Microsoft hingga nih selama 1 bulan IG Microsoft dimatikan komentarnya. Akun SEA Games Kamboja. SEA Games Kamboja 2023 yang ada kasusnya di sini, katanya nggak sengaja, tapi kayaknya nggak mungkin nggak sengaja sih. Ternyata Kamboja memasang bendera Indonesia dengan terbalik, yaitu putih merah. Nah, karena hal ini Kamboja banyak tuh dihujat, dikritik habis-habisan. Seperti biasa, IG SEA Games official Kamboja itu diserang, apalagi di TikTok banyak akun-akun yang serentak pakai DP atau display picture bendera Kamboja terbalik. Bahkan ada yang mengeditnya dengan hal-hal yang nggak senonoh gitu. Di sini yang terlalu lucu sama setuju juga sih gitu. Indonesia loh bendera kita diterbalikan, waduh. Nah, kayaknya kalau ini boleh nih, ini bener nih. Ini bentuk pembelaan netizen Indonesia terhadap negara kita Indonesia gitu. Dulu juga pada tahun 2017 pernah kok bendera Indonesia itu dipasang terbalik gitu. Itu saat SEA Games Malaysia lah dulu. Ya dulu mungkin gak terlalu barbar banget sih, tapi pada saat itu saya ingat lupa ingat banyak tuh postingan yang orang membuat bendera Malaysia itu dibalikkan. Waduh rame pokoknya. Yang selanjutnya, DP orang miskin. Ingat kan gambar atau foto ini? Nah, sempat viral dong video orang yang lagi main Ome TV, kayak gitulah video call gitu. Intinya aplikasi PC random gitulah. Jadi ada tuh wanita yang melontarkan kata-kata kasar dalam sebuah PC gitu kepada seorang laki-laki dengan kata-kata orang susah. Lalu dia skip atau next gitulah. Nah, kalian tahu kan apa yang terjadi? Mungkin karena keterbatasan intelijen netizen gitu, nggak bisa dapetin entah siapa ini. Nah, kalian tahu kan apa yang terjadi? DP orang susah atau DP perempuan ini dipakai di mana-mana, di TikTok serentak pokoknya. Dibuatkan video, jadikan DP, diedit gitu. Waduh, kompak banget gitu. Yang selanjutnya, Gotham Chess. Levi Rozman, gamer catur online dunia dengan ID Gotham Chess yang kalah dari pecatur Indonesia Dewa Kipas. Nah,
dan sekaligus menuduh Dewa Kipas itu bermain curang katanya gitu. Dan hingga akhirnya tiba-tiba Leppy mengunci akun Twitternya menjadi private gitu, karena banyak orang yang membuli dan menuduh dia yang justru curang gitu. Ya walaupun kita nggak tahu juga gitu Dewa Kipas curang apa enggak, tapi ya itulah yang terjadi. Diserang habis-habisan pokoknya di Twitternya. Yang selanjutnya, pasangan gay di Thailand. Terus ada lagi nih pasangan gay asal Thailand yang dihujat habis-habisan selama 3 hari nonstop katanya. Aneh ya, entah apa sebabnya gitu, tiba-tiba pokoknya postingan dari pasangan gay ini itu diserang habis-habisan oleh netizen Indonesia gitu. Waduh. Yang selanjutnya, All England dan BWF. Kasus tim bulu tangkis Indonesia itu dipaksa mundur dari turnamen All England 2021 karena harus menjalani isolasi 10 hari gitu. Akibat ya mereka itu berpenumpang dengan satu pesawat yang terkena positif COVID-19. Waduh. Ini tentu dong membuat itu netizen Indonesia marah. Mereka menyerbu tuh akun resmi BWF di segala media, Twitter, Instagram, Facebook. Waduh, habis tuh pokoknya. Yang selanjutnya, Han So-hye. Han So-hye, dia adalah salah satu pemeran dari pemain The World of the Married. Nah, gitulah bacanya. Dan dia jadi pelakor ceritanya. Tiba-tiba IG-nya dia diserang oleh netizen Indonesia dengan kata pelakor gitu. Ya kan ini film gitu, entah kenapa sampai dibawa-bawa ke dunia nyata gitu. Walaupun serangannya nggak sekeras kasus-kasus kayak gay Thailand gitu. Tapi ya untungnya gitu Han So-hye itu santai dan nggak masalah gitu menanggapinya. Roji dan mertua. Nah, ini kan kasus yang menantu Wik-Wik dengan mertua. Karena akun sosial medianya nggak diketahui pasti gitu siapanya apanya di mana, akhirnya netizen Indonesia itu ramai-ramai itu membuat meme dari foto pernikahan mereka gitu. Waduh, kreatif. Nggak habis cara gitu, nggak ketemu sosmednya dipiralkan gitu. Kreatif banget sih, kompak. Yang selanjutnya, orang Korea berkata-kata rasis. Nah, kasus ini kayaknya gak terlalu up banget gitu. Entah mungkin saya yang kurang update sih. Ada kasus seorang wanita yang main Ome TV gitulah kayak biasa. Kebetulan sedang pician dengan orang Korea asli gitu. Intinya orang Korea tersebut rasis lah, menghina, jelek, mengatakan orang Korea itu lebih tinggi gitu derajatnya. Alhasil tahu kan apa yang terjadi? IG-nya diserang habis-habisan hingga dia klarifikasi dan minta maaf gitu. Karena ternyata informasi atau berita ini udah masuk ke negara Korea gitu. Waduh. Malu tuh orang pasti. Ya kalau rasis kayak gini mah saya mendukung dong netizen Indonesia. Baguslah, serang terus. Yang selanjutnya, maling coklat. Ingat kan kasus ibu-ibu yang maling coklat gitu, atau maling makanan apa sih, ke coklat deh kayaknya, ya kan? Nah, di salah satu minimarket ternyata dia nggak mau bayar gitu, padahal dia beli pakai mobil Mercy gitu. Duh. Aneh nggak tuh? Akhirnya karena IG dan sosmednya juga nggak diketahui pasti, tapi yang anehnya ini pintarnya netizen bisa ketemu gitu, dia punya usaha salah satu orang yang yang punya usaha, langsung tuh ribuan orang merating tempat tersebut. Rating 1 semua gitu, dan hingga hilang dari Google Map. Waduh. Ngeri tuh netizen Indonesia kalau ada nyerbu. Walau sekarang ada lagi sih, tapi ketika saya lihat loh komentar yang gara-gara maling coklat tetap ada gitu. Sungai Are. Ingat kan kematian anaknya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, yang meninggal di Sungai Are gitu. Sama gitu, ini juga netizen Indonesia langsung rating jelek sungai tersebut. Waduh. Yang selanjutnya, rating aplikasi Facebook. Facebook juga pernah tuh mengalami dan mencicipi gimana barbarnya netizen Indonesia. Karena FB dirasa pada saat itu, ya kan, tahun berapa saya lupa lagi. Pokoknya pada saat itu Facebook merasa kayak menutup-nutupi postingan tentang Palestina gitu. Saat itu Israel lagi menyerang Palestina, ya kan. Akhirnya aplikasi Facebook di Play Store itu di rating habis-habisan oleh netizen Indonesia. Anjlok tuh. Waduh. YouTuber hina batik. Ada YouTuber asal Inggris nih dituduh menghina batik di postingannya. Akhirnya netizen Indonesia merujak tuh di Twitter, hingga pada akhirnya dia meminta maaf. Waduh. Salut juga sih ke netizen Indonesia, ya kan. Mereka bisa satu hati dan kompak gitu geningan. Nah, ada kasus lain yang di luar list, coba komen, karena banyak juga ternyata gitu kasus-kasus dari kebarbaran netizen Indonesia. Menurut kamu kasus mana aja gitu yang bisa dibilang wajar dong Indonesia marah gitu, dan mana aja gitu kasus yang kayaknya netizen Indonesia salah dan terlalu barbar gitu?
Coba komen. Dah ya, jika ada tambahan atau request atau revisi silahkan komen aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.